Sebelumnya saya Agus Maulana Eka di sini, Kepala PKBM Putra Mandiri penyelenggara program pendidikan kesetaraan. Sebetulnya kita ada 3 tadi ya. Paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA. Karena rupanya alhamdulillah yang paket A sudah diambil alih seluruhnya oleh sekolah dasar. Ada sisa 2, tapi kita nggak dapat datanya gitu ya. Jadi yang sekarang lagi eksis itu adalah program paket B dan paket C. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Dan ini kita akan disiarkan di channel PKBM Putra Mandiri TV. Bagaimana kelanjutannya? Saksikan terus di channel PKBM Putra Mandiri TV. Sebelumnya simak dulu pesan berikut ini. Bapak dan Ibu, seperti janji saya bahwa saya hari ini sebagai kepala sekolah akan memaparkan hasil oleh-oleh saya selama praktika 5 hari di SKB Kabupaten Lebak dalam acara penjelasan pembelajaran mendalam BOSP kerja tahun 2025. Tepuk buat kita semua. Walaupun kita ada di kaki gunung Kalimantan, ternyata kita mendapatkan BOP kinerja. Ya, bagi sebagian orang sekolah mungkin mau banget nih dapat ini gitu ya kan. Dari 48 PKBM yang dapat BOP kinerja itu salah satunya kita 5 PKBM, salah satunya kita. Nggak tahu ini nilai dari apa. Pokoknya yang jelas kita dapat pengembangan dapat BOP kinerja kayak gitu ya. Dan nanti selanjutnya itu akan disampaikan oleh sumber Ibu Jani Sintiani dan Ibu Novi Irvi Yani. Tugas saya ini Bapak Ibu, ya. Pembelajaran mendalam untuk sekolah ini fokusnya pada penguatan kepemimpinan pedagogis, yaitu kemampuan kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran untuk menyelaraskan visi, misi, dan tujuan sekolah sebagai pendekatan pembelajaran mendalam atau learning. Ini saya tahu nih. Halo Bapak. Halo. Jangan sampai Bapak Ibu gabung di PKBM Putra Mandiri tapi tidak tahu tuh visinya apa, misinya apa. Bapak Ibu, jangan-jangan cuma kita doang yang tahu nih visinya apa, misinya apa. Nah, ini cerah sekali. Kalau hanya sekedar slogan doang atau hanya sekedar yang bikin saja gitu, yang tahu visi-misinya. Nah di sini mau jujur bisa dilihat visinya apa, misinya apa. Nah ini dia. Nah ini cerah ini. Kalau sekolah itu harus mengarahkan nih visinya apa, misinya apa, tujuannya apa sekolah ini, gitu ya. Yang ada kaitannya dengan pembelajaran mendalam menuju pendidikan bermutu untuk semua. Sampai sini kan. Terus saya ini nih visi-misi tujuan sekolah dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Ini apa ya? Gitu ya. Bagaimana lanjutannya? Simak dulu pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, kita lanjutkan masih paparan kepala sekolah tentang pembelajaran mendalam kaitannya dengan tugas sekolah. Ini Bapak Ibu, ini sekolah kita. Ini sudah saya paparkan. Ternyata PKBM kita nggak nyangka kalau ada di Jakarta ya. Ini bagus kan sih sebenarnya? Bagus ya. Ini gedung kita nih, gedung lantai ini. Ini gedung kalau dari atas lantai 1, kalau dari bawah itu lantai 3. Itu uniknya PKBM. Nah, pengimbasan pembelajaran mendalam. Bagaimana kelanjutannya? Coba klik ke slide berikutnya harus. Nah, ini Bapak Ibu. Ini saya kajian mikir kepala sekolah. Kepala sekolahnya paling unik. Ya, lain sendiri. Pak, kenapa begitu? Saya mau ngomongin kepala kali
rahasia dulu ya juga. Paling inti juga. Dan jangan meremehkan kepala PKBM. Kok jangan meremehkan sih? Kalau kepala SMP, dia boleh tanda tangannya hanya di satu ijazah, ya kan? SBM. SD juga SD doang, SMA SD. Tapi kalau PKBM boleh tanda tangan di ijazah setara SD, setara SMP, setara SMA. Hebat kan? Itulah sebenarnya. Dan PKBM itu, Bapak Ibu, ini bukan sekedar menyelenggarakan politik kesetaraan. Makanya yang buka PKBM, pusat kegiatan belajar masyarakat. Ada juga pendidikan PKBM, pendidikan kewirausahaan, pendidikan kecakapan usaha, kemudian ada juga keaksaraan, ada juga pemberdayaan perempuan. Komplit, makanya disebut juga pusat kegiatan belajar masyarakat. Jadi Bapak Ibu, justru PKBM adalah yang sangat banyak tugasnya. Jadi kalau kita gabung ke PKBM, salah satunya adalah orang-orang yang luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Ya. Dan Bapak Ibu, yang kita ngomongin dalam ini adalah ini khusus tentang mengarah ke proses pendidikan kesetaraan, kayak gitu ya. Terus Bapak Ibu nih, nama saya di akte kelahiran, ini tadinya nih, Tubagus Maulana Eka Arif Sidik. Ini GR-nya saya di sekolah lain ya. GR-nya di sekolah lain. Di sini kan ini non formal, jadi tidak ada program nih. Saya GR-nya di tempat lain. Kalau tidak ada nih, ya tahu GR berarti Bapak Ibu yang sudah sertifikasi ini lagi-lagi. Ya kan? Guru. Jadi semuanya yang guru itu ini yang sudah GR ini. Tidak rasa ada gitu. Nah, kalau Bapak Ibu, kita sebagai guru jangan pulang kesalahan seperti guru saya. Mungkin dulu kalau nama saya kepanjangan di SD itu tulisannya Agus M. Eka Arif Sidik. Padahal dia kelahirannya ini nama saya. Karena harus berdasarkan ijazah, maka kelahiran kemudiannya apa? Kata yang lain berubah. Mau jadi leader nih, jadinya sekarang. Nama yang ada di dokumen, ya. Apa? Oke, bagaimana kelanjutannya? Simak dulu pesan-pesan berikut. Oke, teman kita jelaskan lagi tentang tugas kepala sekolah untuk pembelajaran mendalam. Ini garis besarnya pendahuluan, pengertian pembelajaran mendalam, kerangka pembelajaran, implementasi pembelajaran mendalam, dan bentuk. Ada 5 ini yang akan saya jelaskan. Oke, lanjut terus. Nah, pendahuluan. Apa yang saya bilang tadi? Kepala sekolah fokus menjelaskan tentang visi, misi, tujuan pembelajaran mendalam yang akan disambung oleh ibu yang luar biasa ini. Oke, lanjut terus. Nah, latar belakang menurut informasinya katanya kita itu bukan informasi sih, kan kedepannya kita nggak tahu ya seperti apa ya lanjutannya kan. Katanya perubahan masa depan sulit diprediksi, ya kan? Bisa jadi kita depan seperti apa? Pada ini bisa memprediksi ke depan jadi apa? Tiba-tiba ada demo, tiba-tiba ganti menteri, tiba-tiba mantan menterinya jadi tersangka, kan? Tiba-tiba nanti banyak apa lagi gitu. Terus permasalahan untuk pendidikan literasi, numerasi, keterampilan berpikir tingkat tinggi dan ketimpangan pendidikan. Kan saya bilang tadi di rapat pendidikan, kita yang berbanyak itu numerasi dan literasi. Apalagi kita di Padang belajarnya di mana, udah belajar di mana kan? PJJ, PDR online, berbasis Android dan smartphone. Kemudian nih katanya nih, ya Pak Henry, bonus demografi 2035 katanya, ya bakal ada apa? Indonesia emas ya. 2045. Nih, Indonesia emas kan 2045 ya. Tugas kita sebagai pendidik di program pendidikan kesetaraan itu jauh lebih unik dan lebih kompleks Pak. Karena apa?
kita tidak langsung berhadapan di ruang kelas bersama-sama peserta didik, kayak gitu. Bagaimana kaitan tangannya kita? Seperti apa? Untuk ada kaitannya dengan pembelajaran mendalam. Kemudian kompetensi masa depan. Kita bisa berkompetisi nggak sih gitu dengan terutama dibantu dengan peserta didik yang lulus sekolah-sekolah formal. Tapi saya tanya, Tenopi kan dari non formal. Rata-rata satu kelas kita itu kan lulusan formal. Kita bisa bersaing? Alhamdulillah, tidak ada masalah berarti ya. Kita juga bisa buktikan bahwa kita juga bisa bersaing. Ada satu mahasiswa, halo Tiani, bisa bersaing dengan peserta mahasiswa yang lain? Tidak ada masalah? Tidak ada masalah. Nah, kita sudah luar biasa ya. Bagaimana kelanjutannya? Saksikan terus di channel di channel PKPN Putra Mandiri. Saya bilang tadi katanya regenerasi nominasi rendah kan? Lihat nih kayak gini. Menurut survei, ya menurut survei. Ini kan hasil dari akademisi. Halo Bapak, Ibu, ini kan hasil dari penelitian akademisi. Kita praktisi, menurut kita benar nggak nih mereka? Benar nggak? Literasinya kita lupa. Tuh, 99%. Tuh, rendah. Ini kan hasil dari akademisi. Kita sebagai praktisi, benar nggak murid kita seperti ini? Betul. Tapi dari rapat pendidikan ada benar kan? Kayak gitu ya. Nah ini tugas kita semua, bagaimana nomor hasil literasinya itu bisa lebih bagus. Katanya di dunia ini kita rendah itu ya, rendah untuk literasi numerasinya. Seperti kita kasih tugas, gampang ya, nggak baca kan? Di tugasnya itu, padahal sudah baca, dia hafal baca. Jadi sudah terbukti menerima. Berarti ada kesamaan di antara akademisi dan praktisi seperti kita. Oke, bagaimana kelanjutannya? Simak dulu pesan-pesan berikut ini. Jelaskan oleh para narasumber berikutnya, mengapa perlu pembelajaran mendalam? Kenapa ada? Kenapa kata kalian harus pembelajaran mendalam? Kan kita ada pembelajaran kurikulum 13, ada lagi kurikulum merdeka, ada lagi yang kurikulum berbasis nasional juga. Itu aja masih belum paham. Berubah lagi kepada pembelajaran mendalam. Di sini ini Pak, katanya kalau pembelajaran itu yang pertama adalah keterlibatan. Jadi kesimpulan semua kita harus terlibat. Itu ya. Yang kedua, berkesadaran, sadar. Kita itu sebagai guru sadar harus ngajar, murid sadar harus belajar. Ya tadi memuliakan. Jadi guru memuliakan peserta didik memuliakan guru peserta didik. Karena apa? Ada juga kan yang murid tidak menghargai guru, kayak gitu ya. Ada lagi nih, kemudian pengembangan budaya belajar. Kita itu masih budaya belajar nggak sih? Kalau saya bingung itu, di grup murid kita itu ada 100 sekian. Yang ikut pembelajaran itu ada beberapa. Ada berbudaya nih, pengabar budaya belajarnya belum ada. Itu tugas kita semua. Makanya saya bilang tadi, guru-guru tolong ikut gabung untuk di pembelajaran online itu. Biar gurunya sadar berbudaya mengajar, muridnya juga berbudaya belajar, gitu ya. Ulang-ulang saja ini ya. Kemudian, pemanfaatan teknologi digital. Yang saya bilang, pembelajaran ini berbasis teknologi digital Android smartphone. Kan sudah berjalan kan kita kan? Sudah berjalan belum Pak? Ya. Kemudian multidisiplin ilmu pengetahuan. Jadi bukan cuma hanya belajar pelajaran secara akademis, matematika, bahasa Inggris, bukan cuma itu. Ya bukan cuma itu. Oke, bagaimana kelanjutannya? Sekat terus di channel PKPN Putra Mandiri TV. Sebelumnya simak dulu pesan-pesan berikut ini. Pengertian mulai mendalam.
Kita punya narasumber ada 3 lagi nih, Pak Herdi. Oh ya, Bu Janis, ya. Dari sini karena tugas saya tadi hanya fokus pada misi dan tujuan pembelajaran mendalam, saya hantarkan sebagai kepala sekolah untuk membuka acara pembelajaran mendalam pada pagi ini di PKBM Putra Mandiri. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di perjumpaan kita berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.